Shalom jemaat Tuhan, mari kita datang sama Tuhan saat ini. Mari kita sembah Yesus saat ini. Sebab lebih baik satu hari dalam pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Mari kita sama sembah Tuhan saat ini. Mari kita akan syukur menaikkan pujian-Mu, Yesus. Haleluya. Mari nyatakan satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari lataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita katakan dari awal. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu. Katakan sebab lebih baik di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sebab lebih baik Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua
baik. Amin. Satu hari Yesus Di pelataran-Mu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Ku mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, sebab Kau Allah dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi mari nyatakan, sebab lebih baik, sebab lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Let's worship Jesus. Mari kita sembah Yesus saat ini. Menikmati setiap kasih-Mu Tuhan dalam hidupku, dalam hidupku. Ku mau berdiam dalam hadirat-Mu Tuhan, sebab tiada lebih indah dari jamaah-Mu Yesus. Kau terbaik, Kau terbaik Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu, ku percaya mujizat-Mu nyata dalam hidupku, dalam hidupku Tuhan. Karena Kau Allah Immanuel, karena Kau Allah Immanuel. Kau setia, Kau setia Tuhan. Haleluya. Mari nyatakan bersama Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Sekali katakan Immanuel, Immanuel.
Tuhan, terima kasih. Kau adalah Allah yang Immanuel beserta dengan kami. Ketika kami melewati pergumulan, melewati kesulitan, masalah, pencobaan, kami tidak sendiri, tetapi Engkau beserta dengan kami. Itulah yang membuat kami tetap kuat. Tuhan, saat ini kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami sesuai dengan keadaan kami masing-masing. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau akan terus menolong kami untuk memahami setiap rahasia kebenaran firman-Mu lebih dari segala pengetahuan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu saudara semuanya? Saya rindu kita senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, tetap sehat, tetap jaga kondisi tubuh kita masing-masing, tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena itu yang saat ini satu-satunya yang bisa kita lakukan sampai vaksin yang benar-benar tepat ditemukan dan kita bisa kembali ke situasi yang normal. Saat ini saya akan bawakan share tentang no shortcut atau tidak ada jalan pintas. Dalam sebuah permainan tidak ada jalan pintas untuk menjadi pemenang. Jika seorang atlet atau tim melakukan kecurangan, maka akan berbuntut hukuman berupa diskualifikasi, sanksi, atau hukuman yang lain. Misal seorang pesepak bola melakukan sebuah pelanggaran dengan menjatuhkan pemain lain. Nah, maka dia akan menerima mungkin kartu kuning dulu, setelah 2 kartu kuning, kemudian menerima kartu merah. Dan konsekuensinya ketika seorang pesepak bola menerima kartu merah, dia harus keluar dari pertandingan. Dan mungkin untuk pertandingan berikutnya, dia tidak diizinkan untuk bermain 1 kali atau 2 kali atau 3 kali tergantung seberapa berat pelanggarannya. Ada juga pelanggaran yang dilakukan oleh sebuah tim football atau klub, misalnya standar pengaturan skor. Ya, karena supaya menjadi juara, memenangkan pertandingan, mencoba untuk kolusi, ya, bermain mata dengan tim lawan, ya, supaya bisa menang, saudara. Nah, itu namanya skandal pengaturan skor. Dan ini sangat fatal dalam sebuah klub. Ada juga pelanggaran lain, misalnya terkait financial fair play. Ya, jadi klub yang dimiliki oleh seorang konglomerat yang kaya, ya, dia bisa saja membeli banyak pemain yang berkualitas yang mahal, yang melebihi batas standar dari sebuah klub profesional. Dan itu bisa kena sanksi dari FIFA. Saudara dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita semua melewati sebuah proses. Dan kadang untuk mencapai sebuah tujuan, prosesnya itu berat, prosesnya itu panjang. Bagi orang yang tidak kuat menjalani proses, maka dia akan memikirkan atau mencari jalan pintas. Dengan tujuan apa? Untuk menghindari kesulitan, menghindari masalah, dan untuk mencapai tujuan lebih cepat. Nah, itu yang disebut dengan jalan pintas. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah ini saudara, banyak orang menyangka ada jalan lurus, tapi tidak menyangka bahwa ujungnya menuju kepada maut. Saya ingin mengangkat sebuah kisah di Alkitab yang sampai sekarang dampaknya masih kita rasakan, yakni keputusan Abraham dan Sarah untuk mengambil Hagar, ya, diberikan kepada Abraham untuk menjadi istrinya. Kejadian 16 ayat 1 sampai 4. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram,
Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Saudara, keputusan ini sudah diberikan, ya, diputuskan setelah Allah berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan seorang keturunan yang akan menjadi ahli waris Abraham yang lahir dari Sarai. Rupanya mereka tidak sabar menunggu pengenapan janjinya. Maklum, mungkin karena secara fisik Abraham sudah bertambah umur, Sarah juga secara fisik tidak mungkin dia melahirkan seorang anak. Sehingga di dalam keraguan mereka memikirkan sebuah jalan pintas. Seandainya Hagar ini hambanya, ya, diberikan kepada Abraham dan dia punya anak, mungkin Sarai, ya, akan mendapat anak. Nah, kadang di dalam budaya kita sering ada istilah mancing, gitu ya. Kalau misalnya seorang yang belum dikarunia keturunan, maka dia bisa mengadopsi seorang bayi, ya, menjadi anaknya, ya, dengan harapan apa? Untuk mancing, supaya dia nanti bisa hamil, bisa mengandung dan bisa melahirkan anak kandungnya sendiri. Nah, mungkin juga itu yang ada dalam benak Sarai, saudara. Tapi saya yakin keputusan ini adalah sebuah jalan pintas. Mereka mungkin berpikir, kalau nanti saya tidak punya anak, tidak ada yang jadi ahli waris dari janji Tuhan, ya, barangkali nanti anak hambaku ini, anak Hagar, bisa jadi anakku dan dia diizinkan Tuhan untuk jadi ahli waris yang menikmati berkat daripada Abraham. Ternyata saudara, ini bukan keputusan yang tepat. Ini tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Akibat keputusan Hagar dan Abraham ini, saudara, sampai sekarang ini ada 2 belah yang terpecah, ya, dari keturunan Ishak dan dari keturunan Ismail, yang sampai hari ini berbeda jalur, saudara. Oleh sebab itu kita belajar di sini yang namanya jalan pintas, ya, selalu mengandung sebuah konsekuensi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya akan bacakan Roma 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara dan saya yang mungkin saat ini sedang dalam sebuah pergumulan yang berat, dalam sebuah ujian, dalam sebuah kesengsaraan, firman Tuhan berpesan supaya saudara dan saya tetap bertekun. Jangan mudah menyerah. Jangan berusaha mencari jalan pintas yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu akan menjauhkan kita dari rencana Allah dan bahkan akan memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Tetaplah bertekun dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Berikut ini ada beberapa jalan pintas yang sering menjadi pilihan beberapa orang yang tidak kuat dalam menanggung sebuah penderitaan atau kesengsaraan. Ada banyak hal, nanti saya mohon sudah bisa bersabar. Yang pertama adalah kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan menawarkan solusi instan, tetapi tidak kekal, bahkan memakan korban. Misalnya, tawaran yang diberikan berupa kekayaan atau jabatan, kesembuhan, kesuksesan, jodoh, kekuatan, kekebalan, dan kepuasan. Kemudian sarana yang digunakan oleh kuasa kegelapan adalah setan, saudara. Ada jin, ada tuyul, ada penguasa wilayah, ya, misalnya penguasa wilayah pantai selatan,
menggunakan dukun atau paranormal, susuk, pelet, ilmu hitam atau ilmu putih, mantra atau rapalan, atau jimat uang. Yang ini saudara, kalau saudara buka internet, ini selalu akan muncul. Kalau saudara temukan iklan ini berbunyi, uang akan terus mengalir ke rumah Anda apabila benda ini ada di rumah Anda. Kalau saudara penasaran, coba klik. Maka saudara akan menemukan itu namanya money amulet atau jimat uang. Bentuknya berupa kepingan logam yang banyak kode-kodenya itu, kode-kode setan saudara. Bisa dipakai sebagai kalung, gantungan kunci, ditaruh di atas pintu. Nah, saudara, ternyata juga jimat kuasa kegelapan mengikuti tren global ya, dijual secara online, saudara, kencang sekali penjualannya. Mungkin kita tidak usah langsung, atau orang tidak langsung datang ke dukun untuk dapat jimat. Beli online aja jimat bisa datang ke rumah. Tapi masalahnya ketika ada benda itu membuka celah untuk hidup kita dimasuki kuasa kegelapan. Memang kekayaan datang, tapi bukan dari Tuhan. Dari setan, dari kuasa kegelapan yang mengirimkan uang untuk kekayaan. Itu alternatif yang mungkin orang-orang dunia pikirkan atau ambil jalan. Misalnya usaha sepi, dia bisa pergi ke dukun, bisa cari pesugihan dan sebagainya. Yang kedua, jalan pintas yang lain yang ditawarkan adalah melakukan KKN. Nah, ini bukan kuliah kerja nyata, tetapi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa itu korupsi? Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan atau organisasi untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jadi seharusnya digunakan untuk kepentingan negara, perusahaan, organisasi, tapi masuk ke kantong sendiri. Itu adalah korupsi. Kolusi adalah persekongkolan rahasia dengan maksud dan tujuan yang tidak terpuji. Contohnya main mata dengan cara menyuap, jual beli jabatan, jual beli kasus. Kalau misalnya saudara mengikuti berita, informasi, banyak sekali kasus-kasus di peradilan kita ini, kasus yang besar tapi bisa bebas. Kenapa? Karena main mata. Mungkin dengan jaksa, dengan hakim dan sebagainya. Nah, ini termasuk kolusi, termasuk juga korupsi. Nepotisme adalah kecenderungan untuk menguntungkan sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat, atau kedudukan di lingkungan pemerintahan, ya, kepada sanak saudaranya sendiri yang lebih diprioritaskan. Nah, ini nepotisme. Misalnya ada backing pejabat atau angkatan yang membuat karirnya bisa mulus. Nah, saudara, ini adalah alternatif yang orang dunia sering kali lakukan. Tapi kita semua tidak boleh lakukan karena ini merupakan sebuah jalan pintas. Yang ketiga adalah melakukan perbuatan kriminal. Beberapa minggu lalu terjadi sebuah kasus pembunuhan di daerah Sukoharjo sana, di mana ada seorang sopir membunuh sekeluarga dari majikannya, suami, istri, dan kedua anaknya, dan kemudian membawa lari mobil Avanza. Nah, ternyata setelah ditangkap, saudara, ditanya apa motivasi dia membunuh secara sadis tersebut. Dia bilang bahwa dia terlilit utang sehingga kalap dan bermaksud untuk menguasai harta korban dan membunuh seluruh keluarga. Saudara, melakukan tindakan kriminal meliputi penipuan, pencurian, perampasan, bahkan disertai kekerasan dengan maksud untuk menguasai harta korban. Atau melakukan bisnis haram yang lain, misalnya judi, jadi bandar judi, narkoba, miras, jual minuman keras, jual narkoba, jadi kurir narkoba, itu mudah, saudara, tapi resikonya besar.
Melakukan perdagangan manusia, misalnya jadi mucikari, ya, menjual teman kita dan kita dapat uang, saudara. Nah, saudara, ini adalah alternatif jalan pintas yang dunia tawarkan, tapi kita tidak boleh lakukan karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang keempat, melakukan perselingkuhan. Ketidakpuasan atau konflik dalam rumah tangga suami istri menyebabkan mereka mencari pelarian pada pil pria idaman lain atau will wanita idaman lain yang dirasa cocok dan bisa memahami dirinya. Jadi jalan pintasnya adalah kalau rumah tangganya tidak bahagia, ya cari pil atau will. Namun tidak selalu selingkuh itu disebabkan oleh kebutuhan seksual. Ada juga motivasi ekonomi. Karena tidak kuat hidup pas-pasan dengan pasangannya atau ingin hidup mewah, gaya hidup yang glamor, sehingga meninggalkan pasangan dan kemudian mengejar pria atau wanita lain yang dirasa dapat menjawab kebutuhannya. Atau bisa juga terjun dalam bisnis prostitusi. Dapat uang dari prostitusi kemudian untuk gaya hidupnya yang mewah. Saudara, ini alternatif jalan pintas yang dunia tawarkan. Kita tentu tidak ingin anak Tuhan mengambil jalan ini. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sudah seringkali ada orang-orang yang menjadi gelap mata karena kebutuhan akan uang, sehingga bisa mencuri, membunuh, melakukan berbagai kejahatan yang lain, dan akibatnya dia jatuh ke dalam berbagai-bagai duka. Yang kelima, pilihan yang tidak sesuai rencana Allah. Sebagai contoh misalnya, karena tidak kunjung mendapat jodoh, akhirnya menikah dengan orang di luar iman, sehingga meninggalkan Tuhan Yesus. Ini adalah jalan pintas. Jalan yang sejati adalah ora et labora, berdoa dan berusaha dengan tetap memelihara iman. Ya, ada orang hanya berdoa aja tapi tidak mau berusaha, tidak mau bergaul, tidak mau tampil, hanya di rumah saja. Pertanyaannya, kapan bisa dapat jodoh? Jadi harus berusaha. Atau kasus lain misalnya MBA, married by accident. Ya. Hamil dulu supaya direstui orang tua. Nah, ini juga jalan pintas, saudara. Atau tergiur kekayaan sehingga menjalin hubungan dengan orang yang di luar iman. Mungkin melihat face-nya yang ganteng, kaya, tajir, akhirnya ya mau, saudara, dengan konsekuensi meninggalkan iman. Ini pilihan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang terakhir adalah bunuh diri. Ya, mungkin ini sebagian kecil, saudara. Tapi beberapa orang yang sudah tidak punya akal sehat, sudah putus asa, sudah depresi, menjadikan bunuh diri sebagai sebuah solusi. Karena ketika bunuh diri dia bisa berpikir lepas dari semua masalah yang dihadapi. Tapi ini adalah solusi lari daripada kenyataan. Meninggalkan masalah untuk orang lain, mungkin keluarganya, dan bukan untuk mendapatkan ketenangan di alam baka, melainkan penghukuman dan penderitaan yang kekal. Biasanya orang-orang yang bunuh diri adalah orang-orang yang lemah imannya, yang tidak kuat, tidak mampu bertahan melewati proses kesulitan pergumulan yang dialami dalam kehidupan. Sudah dikasih Tuhan, Roma 8 ayat 18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kalau saudara dan saya saat ini sedang mengalami sebuah penderitaan, sebuah pergumulan, itu sebuah proses untuk membawa kita kepada kemuliaan.
Jadi jalani saja, hadapi saja setiap pergumulan, setiap penderitaan, setiap kesengsaraan yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan lari daripada kenyataan, jangan mencoba cari jalan pintas, karena setiap jalan pintas tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketahuilah saudara bahwa setiap pencobaan, setiap pergumulan yang kita hadapi sesungguhnya sudah ada dalam takaran Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ketika kita dalam pergumulan, dalam pencobaan, mari kita berserah pada Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan pencobaan datang, percayalah itu sudah diseleksi sama Tuhan. Tuhan sudah tahu bahwa kita sanggup untuk menghadapinya. Jadi jangan lari dari kenyataan, jangan cari jalan pintas. Karena setiap jalan pintas tidak akan membuat kita menjadi lebih baik lagi. Sudah dikasih Tuhan, ada sebuah ilustrasi yang baik, saudara. Ilustrasi ini berbicara tentang kupu-kupu. Ada seorang pemuda yang sedang dalam perjalanan menuju ke hutan. Tanpa sengaja dia menemukan sebuah peristiwa yang unik yang belum pernah dia temukan sebelumnya. Ia melihat ada sebuah kepompong dan ada seekor kupu-kupu di dalamnya yang sedang berjuang untuk keluar dari kepompong tersebut. Karena peristiwa itu sangat menarik, maka dia sengaja menunggu prosesnya. Tapi ketika dia menunggu berjam-jam, kupu itu ternyata tidak bisa keluar. Karena pemuda ini tidak sabar dan kasihan kepada kupu-kupu yang tidak bisa keluar ini. Akhirnya dia berusaha membantu. Dia merobek kepompong sehingga kupu-kupu itu bisa keluar. Dan betul, dengan mudah kupu-kupu itu bisa keluar, saudara. Tapi apa yang terjadi? Kupu-kupu itu tidak bisa terbang. Ia hanya bisa berjalan seumur hidupnya. Saudara, maksud hati dari pemuda ini adalah menolong supaya kupu-kupu itu cepat melalui sebuah proses dan segera bisa keluar menjadi kupu-kupu yang normal. Tapi dia tidak mengerti mengapa kupu-kupu itu diizinkan harus mengalami kesulitan keluar dari kepompong. Tujuannya adalah untuk melatih tubuh sayap kupu-kupu supaya menjadi lebih kuat sehingga dia bisa terbang. Nah, ketika kupu-kupu itu dengan mudah keluar, sayapnya menjadi lemah, lembek, tidak bisa terbang, saudara. Nah, ini adalah ilustrasi banyak orang-orang dalam kehidupan ini, termasuk orang percaya yang tidak sabar menghadapi pergumulan dalam hidup, yang tidak mau bertekun, yang tidak mau berusaha, yang tidak mau mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia mengambil jalan pintas. Memang mungkin dia bisa mencapai tujuannya, saudara, tetapi tidak sesuai dengan kehendak Allah dan menjauhkan diri daripada rencana Allah. Sudah dikasih Tuhan, jadi dimanapun saudara dan saya berada, hari-hari ini mungkin banyak orang sedang mengalami pergumulan. Ada yang mengalami pergumulan dalam hal keuangan, bisnis yang sedang seret, atau mungkin beberapa yang mengalami di PHK. Ada yang mengalami masalah dalam keluarga, ada juga mengalami sakit penyakit dan sebagainya. Jangan cari jalan pintas. Kalau Tuhan izinkan semua itu terjadi dalam hidup kita, percayalah Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberi jalan keluar supaya kita bisa menanggungnya. Ikuti prosesnya sampai kita menjadi seekor kupu, seperti seekor kupu-kupu yang bisa terbang dengan sayap yang kuat, dengan sayap yang indah, sehingga kita menjadi apa yang seperti yang dimaui oleh Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan
renungan yang sederhana ini jadi berkat dimanapun kita berada. Tetap kuat, tetap bertekun, jalani proses yang Tuhan izinkan terjadi. Sekali lagi, jangan ambil jalan pintas. Jangan menyangka bahwa jalan pintas itu jalan yang lurus. Orang semuanya pada ke sana, belum tentu itu benar, saudara. Tapi ikuti jalan Tuhan. Segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, itu yang Tuhan mau untuk kita ikuti, untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari setiap kita datang kepada Tuhan, membawa setiap kehidupan kita masing-masing, membawa pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Berserah kepada Tuhan, ikuti setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi saat ini. Tetap setia, tetap bertekun, dan jangan mengambil jalan pintas. Terima kasih Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah sekali lagi. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar ya Tuhan. Kami percaya bahwa setiap ujian, setiap masalah, setiap penderitaan, kesengsaraan yang sedang kami alami hari-hari ini adalah sebuah proses untuk membawa kami ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan kami ketika kami mulai lemah. Dan biarlah kami belajar untuk bertekun, mengikuti rencana-Mu, mengikuti semua proses yang Tuhan izinkan. Terima kasih untuk janji-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang Immanuel, yang selalu menyertai kami, menguatkan kami, memberkati kami. Tuhan, Kau tahu setiap pergumulan yang dihadapi oleh setiap jemaat-Mu Tuhan. Bapa, kuatkan mereka, teguhkan mereka, supaya mereka tidak menyerah, supaya mereka tidak putus asa, supaya mereka tidak mengambil jalan pintas, tapi mereka berjalan seru dengan kehendak-Mu, memegang janji-janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, saya ingin kita semuanya tetap mengasihi Tuhan, juga mengasihi gereja Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu saudara berada, kita bisa memberikan persembahan kita kepada Tuhan, baik persembahan maupun persepuluhan ataupun persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan secara online. Bapak Ibu bisa transfer melalui rekening gereja, atau juga bisa mengumpulkan persembahan Bapak Ibu Saudara di kotak yang sudah tersedia di lobi gereja, supaya kita semua tetap diberkati dan janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa untuk persembahan kita dan sekaligus akan menutup ibadah online ini di dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar ya Tuhan.
Tiba saatnya kami berkesempatan untuk memberi kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak membutuhkan uang kami, tapi jika kami diizinkan Tuhan untuk memberi, itu adalah sebuah kasih karunia. Siapakah kami ya Tuhan, sehingga kami Tuhan beri kesempatan untuk memberi kepada Tuhan yang empunya langit dan bumi dan segala kekayaan yang ada di dunia ini. Tuhan, kami percaya akan berkat-Mu, kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya tersedia makanan di rumahku, kata Tuhan. Dan ujilah aku apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang dengan setia membawa persembahan dan persepuluhan mereka kepada Tuhan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap persembahan pembangunan Engkau juga akan memberkati. Kami percaya Engkau akan memberkati setiap keluarga, usaha pekerjaan jemaat Tuhan, sehingga mereka senantiasa diberkati dan menjadi berkat. Saudara dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu di mana Engkau berada dan terimalah berkat Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu, segala masalah maupun tantanganmu, dan menjadikan kau lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati studi dan juga masa depanmu. Tuhan Allah akan jadikan kau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu dipenuhi dengan sukacita, dengan kekudusan, dengan iman, pengharapan dan kasih. Dengan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Engkau